Perkenalkan, nama saya Audrey Miska Siswandi dengan NIM 12532000004. Perkenalkan, saya Lisa Febriani dengan NIM 125320034. Saya Jose Sepdia Lanata dengan NIM 125320022. Halo, perkenalkan, saya Abi Sabila dengan NIM 125320076. Saya Pandu Akbar Abdillah dengan NIM 125320018. Saya Joel Gilbert Simbolon dengan NIM 125320050. Perkenalkan, nama saya Farhan Julian Razan dengan NIM 125320058. Oke, saya Audrey Miska Siswandi. Di sini akan menjelaskan pertemuan 9 yang dimana yaitu vektor. Di sini kita punya persamaan B, contohnya 4, 0, 3, dan A min 2, 1, 5. Di sini kita akan menjumlahkan yang A dan yang B. A plus B sama dengan 2, 1, 8. Dan untuk yang A kurang B itu dengan 6, 1, 2. Lalu kita akan mengalihkan B menjadi 3. 3 B sama dengan berarti min 6, 3, dan 15. Lalu untuk selanjutnya kita kalikan begini, 4 pangkat 2, 0 pangkat 2. Sorry, ini kali 3 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 0 dikali 9. Untuk yang B nya min 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ini kita faktor. Ini hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 25. Jadi hasilnya itu ini 30. Ya. Ada pertanyaan? 2,1,8 dapat dari mana ya? Oh, itu kan A tambah B ya? Untuk Ya. A-nya itu kan 4. Ini untuk A-nya itu min 2, Ya. 1,5. Untuk yang B-nya itu 4,0,3. Jadi 4 ditambah min 2 dia jadi 2. Terus 0 tambah 1 tuh dia jadi 1. Dan 3 tambah 5 tuh dia jadi 8. Oh, oke. Saya Lisa akan menjelaskan materi pertemuan 10 tentang fungsi vektor. Di sini ada contoh R sama dengan I pangkat 3 plus P pangkat 3
Nah, di sini yang ditanya besar kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 1. Caranya langsung diturunkan dari T pangkat 3, yaitu 3T pangkat 2 plus 2T. Langsung kita substitusikan T-nya 1 sama dengan plus 2. Untuk menghitung percepatannya, A sama dengan 6T plus 2. Kita masukkan angkanya sama dengan 6 kali 1 plus 2. Hasilnya 6 plus 2. Ada pertanyaan? Kak, bedanya vektor biasa sama vektor fungsi apa ya? Kalau vektor biasa itu nilainya konstan, sedangkan fungsi vektor nilainya berubah-ubah. Oke Kak, silakan. Saya Bismillah ingin menjelaskan materi tentang vektor kalkulus dengan contoh gradien seperti berikut. Kak, gradien itu apa ya? Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis dalam matematika. Biasanya menunjukkan seberapa cepat nilai Y berubah terhadap X. Baiklah. Berikut contohnya. Tentukan gradien dan fungsi skalar f, x, y, z seperti berikut. Dan sehabis f, x, y, dan z sama dengan yaitu x kuadrat y plus ez kuadrat. Pada titik P-nya yaitu 1 dikali 2 dikali 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X sama dengan dx per df sama dengan 2 X, Y, dan Y sama dengan df per dy sama dengan X kuadrat, dan Z sama dengan df per dx sama dengan Z E pangkat Z kuadrat. Selanjutnya Fx sama dengan 2 1 kali 2 sama dengan 4. Fy sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Fz
sama dengan Z 0 sama dengan 0. Jadi hasil yang ditentukan dari perhitungan tadi adalah F 1, 2, dan 0 sama dengan 4I plus J. Berikut adalah presentasi dari saya akhiri. Baik, selanjutnya saya Joel Gilbert akan menjelaskan materi pertemuan 12 yaitu differential equation. Di sini kita punya persamaan dy per dx sama dengan 3x pangkat 3y. Untuk angka penyelesaiannya, pertama kita akan memindahkan y ke ruas kiri, jadi integral 1 per y dy sama dengan integral 3x pangkat 3 dx. Berikutnya ln y sama dengan x pangkat 3 tambah c. Untuk y sama dengan e pangkat x 3 tambah c sama dengan ec dikali e pangkat x 3. Hasilnya adalah y sama dengan ae pangkat x 3. Apakah ada pertanyaan? Pak, ln itu apa ya? Ln itu singkatan dari bahasa Inggris yang berarti logaritma natural. Oke, nama saya Pandu. Kali ini saya akan menjelaskan turunan parsial. Jadi di sini ada contoh soalnya yaitu f x sama y sama dengan 3x pangkat 2 kali y pangkat 2 kurang 5x pangkat 2 tambah 2y pangkat 4. Jadi di sini kita itu mencari turunannya. Turunannya satu persatu ya. X sama dengan, jadi turunan dari 3x kuadrat kali y pangkat 2 itu, jadi ini x kuadrat diturunkan jadi 6x kali y pangkat 2. Lalu kita turunin yang min 5x nya. Jadi dari hasil turunan min 5x pangkat 2 itu, ini 2 jadi kali 2 min 5 nya jadi min 10x. Lalu kita turunkan juga 2y pangkat 4 nya. D per dx sama dengan 2y pangkat 4. Turunan dari 2y pangkat 4 itu adalah 8y pangkat 3. Jadi dari hasil turunan satu-satu ini kita gabungin. Untuk turunan dari 3x kuadrat kali y kuadrat itu 6x y kuadrat. Dan untuk turunan dari 5x kuadrat itu ada min 10x sama ada turunan dari 2y pangkat 4 itu 8y pangkat 3. Jadi plus 8y pangkat 3. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Maksudnya itu apa ya? Turunan parsial ya? Oh, jadi turunan parsial itu dia itu turunan biasa, cuman dia itu ada 2 variabel. Nah, di turunannya itu jadi kita menurunkan satu variabelnya aja. Jadi variabel yang lainnya itu dianggap sebagai konstanta. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Jose. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu deret.
Nah, deret itu memiliki rumus mencari suku UN ya, UN. Rumusnya itu A plus N min 1 dikali B. Nah, kita langsung contoh aja ya. Misalnya memiliki deret seperti deretnya 2, 5, 8, dan 11. Nah, ini berapa sih suku ke N ini dari deret yang ini? Ya. Kan di sini kan 2, 2,5, 8, 11. Nah, kita mau pakai rumus yang ini. Rumus A plus N min 1 kali B. Dicarilah rumusnya ini. A plus N min 1 dikali B. A-nya itu berarti ini, A itu adalah suku pertama. A-nya itu berarti 2 dong. 2 plus, misalnya kita cari mau suku keberapa sih mau kita cari? Misalnya kita cari mau U11 apa U12. Kita cari U12. Berarti kan 12, berarti kan N-nya 12. Berarti A plus 12 dikurang 1 dikali B. B itu adalah jarak dari 3 ini. 2 ke 5 kan 3, 5 ke 8 3. Itu B itu beda. Jadi bedanya 3. Jadi tinggal 2 tambah 12 kurang 1 11. 11 dikali 3. Jadi 2 tambah 11 itu 13 dikali 3 itu 39. Ada pertanyaan? Saya nanya dong, Ya. ada nggak sih kayak rumus lain dari itu? Ada. Kita ada rumus yang lainnya itu memiliki rumus aritmatika. Rumusnya itu mencari jumlah suku N. Kayak rumusnya itu SN. SN ini memiliki rumus. Rumusnya itu N per 2 dikali A plus UN. Nah, UN ini adalah yang kita cari sebelumnya. Berapa sih jumlah suku K ini? Nah, ini rumus yang lain. Selain ini cukup berkesinambungan sama yang sebelumnya. Nama saya Farid Julian Nazan. Di sini saya akan menjelaskan deret. Jadi di sini saya akan mengambil contoh soal cara menentukan konvergen atau divergen. Jadi di sini ada deret 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8. Nah, cara penyelesaiannya, cara tahunya A sama dengan 1, R sama dengan 1 per 2. Nah, kan syarat deret konvergen itu R sama dengan kurang dari 1. Karena setengah kurang dari 1, maka deretnya disebut konvergen. Sudah ada yang ditanya? Ren, Iya. perbedaan antara konvergen dan divergen itu apaan ya? Nah, kalau konvergen itu hasil penjumlahan mendekati nilai tertentu, kalau divergen hasil penjumlahan tidak mendekati nilai tertentu.